dan akhirnya disusun gitu, dipilah sampai akhirnya jadi sebuah tindakan. Kira-kira begitu. Gitu. Kan. Bapak kan penulis Pak ya? Katanya buku Bapak udah jadi majalah nih. Bukan penulis. Apa? Pengurut ya. Ya begitu aja. Penulis artikel aja, penulis lepas lah. Oh, keren lepas sih. landai. Ya. Kalau buat saya nih Pak, saya kan kalau saya mau jadi kayak Bapak seorang penulis artikel, dasar untuk jadi seorang penulis itu apa sih Pak? Baca, udah nggak ada yang lain. Baca. Nggak ada syarat lain pokoknya. Mau jadi menulis nggak ada. Ngomong, nulis tuh gimana? Nggak itu. Nggak ada. Syaratnya harus baca aja ya. Karena dengan baca lu bakal tahu. Kalau lu terbiasa baca, lu bakal nih di sini kalau kata begini harus kasih titik. Kalau begini harus kasih koma. Kalau kata-katain agak kesel. Ya, begitu jadi kuncinya baca. Sama kayak lu belajar main gitar itu. Main gitar apa sih begini? Ya udah, lu liatin aja orang main gitar, terus lu coba-coba, udah begitu aja. Lama-lama bisa ya. Lama bisa. Jadi bagi gua nggak ada tips yang baku ya, gitu. Yang baca nulis. Iya, jadi baca aja, dari baca ketika lu nulis, ntar insya Allah lu bakal menemukan pattern. Pola ya. Pola sendiri, dan lu bakal nemuin gaya penulisan lu. Setiap penulis itu punya gayanya masing-masing, itu pasti. Pasti kan kayak buat awal nih kata-kata ya kan. Oh iya, kayak misalkan paragraf pertama. Iya, paragraf pertama. Gimana ya bikin kata-kata ya awal mulanya ya. Itu sering banget itu dialami sama banyak orang yang belajar nulis, termasuk gua juga. Sebenarnya kebiasaan menulis kita kan udah mulai dari SD kan. Dari kita sekolah kita udah biasa buat nulis gitu. Ada kata-kata yang paling basi yang gua enak kalau dalam tulisan. Sebagaimana kita ketahui. Nah, itu tuh gua itu sering gua tuh kata-kata di awal paragraf tuh. Ya kan, melihat hari-hari belakangan gitu misalkan. Ya itu banyak template, contoh-contoh penulisan yang. Jadi yang penting kita tuh harus punya main idea yang penting. Maksudnya? Main idea itu ide utama. Jadi kita ketika menulis itu kita tahu. Kita tuh mau ngomongin apa. Entah itu bentuknya feature, macam-macam tulisan banyak ya. Tulisan esai terus macam-macam tulisan kayak lu nulis gaya sastra gitu, tulisan yang kaku, baku, atau tulisan yang kayak gaya SMS, tulisan kayak chat itu juga termasuk tulisan gitu. Tulisan itu nggak punya hukum yang baku ya sebenarnya buat gue gitu, karena bagi gue nulis itu bebas. Nulis adalah tempat dimana kita merasa bebas gitu. Apa yang ada di otak udah apa aja ya, terus tai tulis gitu. Iya, tai. Terus tai aja gitu. Nah, karena dengan lu nulis lu bakal mengenal diri lu. Karena contohnya gini, misalkan ada keterbatasan tertentu. Ketika lu nggak bisa mengutarakan itu lewat mulut, tapi bisa lu utarakan lewat tulisan. Gitu. Beberapa orang ada juga yang jadi itu orang itu emang nggak bisa ngomong ya, gagu ya. Nah, emang orang gagu kan? Dipabel benar. Iya benar. Aduh, gua dipabel. Iya. Maaf. Nggak apa-apa, santai. Iya kan. Gitu. Nah, jadi buat gua, misalkan contoh kalau yang terbiasa sama beberapa penulis gitu, lu bakal mengenal. Misalkan ada satu penulis yang lu sering baca bukunya. Apa lu suka baca siapa misalkan yang lu kenal? Misalkan siapa Sujo Tejo ya, lu kenal ya? Kenal. Tahu dia kenal sama gue. Kayak punya satu hubungan sama dia sih dia. Sampai saat ini ya SJW Tejo. Hubungannya sih BB aja. Ada masalah gue emang. Iya benar enggak kenal. Iya, BB aja sih hubungan gue. Nah, atau lu baca satu lagi siapa sih? Ntar lu bakal ngeliat karakter gaya penulisannya dia. Dia kita tahu ya. Cara baca. Oh, ini udah tahu karakternya. Sujiwo Tejo kan. Kalau misalkan ada orang yang ketika dia mendeskripsikan sesuatu ada yang muter-muter dulu. Ada yang dia menjelaskan tentang apel doang, apel misalkan. Apel yang putar-putar ya. Dia ngeliat dari sisi yang mana dulu tangkainya. Iya. Dia mulai dari daunnya, baru ke buahnya isinya gitu. Jadi cara untuk bercerita mendeskripsikan sesuatu itu ada seninya sendiri. Kayak lu tadi kan mencoba menjelaskan tentang satu produk, ya kan? Lu mulai dari bagaimana seseorang menawarkan ke lu. Ada orang lain yang bercerita tentang produk itu langsung ke inti produknya. Ada yang ditulis secara sistematis. Produknya namanya apa,
bergerak di bidang apa, keuntungannya apa, ya kan, metodenya apa, sampai akhirnya bagaimana proses kerjanya dan keuntungan apa. Itu kan sistematis banget tuh, dari awal step by step. Tapi ada juga orang yang muter-muter nih, di awal langsung tujuannya, belakangan baru ongkosnya, belakangan baru belajarnya gimana, muter kemana gitu. Jadi sampai yang denger nggak fokus gitu. Ada tuh begitu. Jadi ya itulah gaya seni berpikir, menyampaikan pesan. Lewat tulisan lu akan bisa mengenal gaya tulisan lu ketika lu udah selesai nulis dan lu baca ulang. Oh ternyata gua kalau karena itu mempengaruhi lu ketika lu lihat hasil tulisan lu. Lu kan lihat, oh cara berpikir lu tuh kayak gitu. Lu tuh nggak sadar misalkan gitu. Gua nggak mau pakai istilah alam bawah sadar, tapi intinya ketika lu nulis lu bakal ngeliat cara berpikir lu, karena tulisan lu itu kan hasil proses berpikir kan. Nah ketika wah anjir ternyata gua begini. Kayak tadi kan lu sempet jadi sebelum ini kita habis bikin video juga ya. Jadi tadi lu kan habis ngeliat video, terus akhirnya lu mengkoreksi video lu. Ada yang kurang. Kenapa nggak begini pengen? Nah begini. Itu lu dapet setelah lihat video. Nah sama juga dengan nulis. Ketika lu nulis lu bakal banyak merevisi misalkan gitu, tapi jadi satu yang sempurna, tulisannya sempurna kan. Tapi perbedaannya ketika lu nulis sama bikin video itu kan langsung tek. Nah kalau nulis itu lu bisa ganti di tempat dengan waktu yang bersamaan kan gitu. Nah tapi lu harus memikirkan itu, misalkan gue mau nulis tentang COVID, bagaimana pengaruh COVID, dampaknya terhadap kehidupan anak-anak SMA dalam dunia tongkrongan. Misalkan judulnya begitu. Kata kuncinya apa tadi? COVID. Anak SMA tongkrongan, ya kan. Di dalam COVID adalah virus. Lu harus tahu tentang virus itu. Jadi mau nggak mau sebelum lu nulis, lu baca dulu COVID itu apa, bagaimana proses penyebarannya, pengaruhnya gimana. Terus lu harus tahu apa itu anak SMA. Anak SMA itu terdiri dari apa? Tongkrongan anak SMA itu kegiatan yang apa? Dari dua variabel itu lu akan kaitkan. Nah ketika lu udah bikin itu, apa sih yang pengen lu highlight, apa yang lu pengen sorot, apa yang lu ingin gambarkan gitu. Ternyata lu punya main idea dari itu ya adalah bahwa, dan lu menemukan oh ternyata gara-gara COVID ada perubahan perilaku di tengah masyarakat. Ya kan, gara-gara sebelum ada COVID orang begini dengan perilaku ini, ternyata dengan ada COVID orang itu sebenarnya bisa kerja dari rumah loh gitu, ternyata bisa diefisiensi loh. Gini ada hal-hal yang sebelum COVID itu tidak kita ketahui, tapi setelah COVID datang orang ternyata bisa ya membiasakan diri habitual untuk membersihkan diri, nongkrong main begini jaga jarak, lebih higienis dan sebagainya. Nah pola-pola itu yang bisa lu tuangin dalam satu tulisannya. Tinggal tadi perbedaannya gaya mendeskripsikannya. Ada orang yang muter-muter, ada yang kesini, ada yang straight langsung ke intinya. Ada yang gaya bahasa anak muda banget, ada yang gaya bahasa anak, maksudnya gaya bebas. Ada yang tulisannya baku kayak misalkan ya dengan ini gaya pidato lah gitu. Tapi kalau ada yang juga santuy gitu kan, yang kira-kira target pembaca ini siapa gitu. Kita harus punya target juga lah pembaca. Betul, ya kan. Kayak misalkan kemarin gue habis nulis, karena target pembaca gue adalah umum gitu, dan sekaligus gue khususin juga buat beberapa yang orang biasa baca. Jadi gue menulis antara santai tapi agak serius gitu. Sersan. Santai. Sersan. Jadi kira-kira gue pengen menangkap pembaca gue itu bisa memahami. Jadi gue kemarin itu menulis tentang krisis. Jadi bagaimana orang bisa memiliki definisi baru tentang krisis gitu. Karena selama ini orang membayangkan krisis itu hanya di sektor ekonomi finansial gitu. Padahal ada ada hal lain yang bisa kita sebut sebagai krisis. Cuman tidak disadari oleh masyarakat gitu. Apa itu? Ya itu bisa dibaca lah nanti. Kan? Bisa. Jadi salah satu kuncinya adalah krisis itu adalah salah satunya krisis sosial.
krisis sosial. Nah, krisis sosial itu sebenarnya terjadi setiap hari sejauh sebelum pandemi ini datang. Bagi gue ya. Jadi misalkan contoh ada penggusuran, ada kriminalisasi, ada bentuk-bentuk ketidakadilan di suatu perusahaan, ketimpangan, hak-hak yang tidak dipenuhi oleh satu kekuasaan atau pekerja dengan bosnya gitu, ketidakadilan di tempat-tempat tertentu gitu, terus penyelewengan hukum dan sebagainya, bentuk-bentuk perilaku sosial kita yang akhirnya banyak merugikan banyak orang. Nah itu juga bentuk krisis sebenarnya. Jadi nggak cuma tentang ekonomi ya, nggak cuma tentang ekonomi. Jadi lu menulis artikel itu krisis tuh nggak cuma satu model. Nah gue ingin menjelaskan bahwa jangan sampai orang menganggap bahwa pandemik satu-satunya penyebab dari krisis kita. Padahal ada krisis lain. Maksud gue COVID ya. Jadi maksud gue kan orang semuanya menganggapnya wah anjing nih COVID nih, semua gara-gara COVID. Ini salah COVID aja. Jadi seolah-olah salah COVID, padahal bang itu juga salah. Iya. Jadi menurut gue ada yang salah dari analisa itu. Ketika lu nyalain COVID sebagai penyebab utama dari krisis, sebenarnya salah. Jadi gue mau bilang bahwa tar dulu nih, kita tanya ulang, jangan-jangan kalau kita hidup dengan tatanan sosial yang lain, kebudayaan, struktur yang lain, adanya COVID nggak berpengaruh. Jangan-jangan iya. Itu hipotesa gue. Berarti hipotesa gue begitu. Gue ingin menawarkan pertanyaan itu ke pembaca gue. Jangan-jangan kalau kita hidup dengan tatanan lain, sebenarnya COVID ini nggak ngaruh. COVID ini cuma hanya akan membuat kita di rumah doang. Tapi tidak berdampak pada sistem ekonomi tidak berpengaruh terhadap perdagangan, tidak berpengaruh terhadap politik yang lain-lain gitu. Biasa aja. Cuman perbedaannya persamaannya mungkin sama-sama kita harus physical distancing misalnya. Gitu. Nah, itu yang menurut gue kasih perhatikan gitu. Jadi jangan bilang ini ekonomi gara-gara COVID. Ntar dulu tanya ulang lagi. Jangan-jangan ekonomi kita ambruk ini, kehadiran COVID akhirnya ini itu karena juga disertai sama ketergantungan sistem kita yang harus kalau dalam sistem ekonomi kan kita harus mengenal 3 serangkaian produksi, distribusi, konsumsi. Produksi, distribusi, konsumsi itu satu hal yang nggak boleh dipisah dan nggak bisa dipisah. Tidak boleh dipisah dan tidak akan bisa dipisah. Karena kebanyakan orang tuh kalau nganalisis ekonomi itu selalu bisa-bisa. Ini persoalan konsumsinya nih, daya beli menurun. Ntar dulu, daya beli menurun itu faktornya apa? Gitu. Ada orang bilang kelangkaan itu akhirnya pengaruh apa? Produksi, ya kan? Terus ngomong distribusi ini ada di level mana? Distribusi dalam kerangka ekonomi kita hari ini, misalkan lu dari produsen, agen ke ini, ke supplier, gini. Nah, ngelihat di ke perubahan zaman yang semakin mempercepat gini, ya kita harus melihat secara keseluruhan gitu. Jadi lu nggak bisa mengkatrol atau mengecer analisa lu ke dalam satu ini persoalan di produksi doang, persoalan di distribusi doang atau persoalan di konsumsi. Jadi bagi gue melihatnya dari 3 faktor itu ya. 3 faktor itu satu kesatuan yang harus dilihat. Nah, gue mau beranggapan krisis yang terjadi hari ini tidak serta-merta karena COVID. COVID punya pengaruh betul. Gue nggak menyangkal kalau COVID itu punya pengaruh sehingga banyak orang produksi terhambat. Tapi persoalannya gitu juga harus dilihat di yang lain. Gitu. Gue belum dalam tulisan gue nggak menjabarkan semuanya, tapi gue lebih ingin mengajak si pembaca untuk berpikir doang. Nah, buat si pembaca yang pengen tahu tulisan lu di mana, itu lu punya website pribadi gak sih? Jadi, website pribadi. Jadi beberapa tulisan gue sih sebenarnya tersebar di media-media aja sebenarnya. Contohnya media apa nih buat teman-teman bisa ngebaca. Sementara ini aja kalau mau beli sini ada di akun Twitter. Twitter apa tuh, Bang? Di Sok Buku. Karena kan ini lu gabungan dari para penulis kan, banyak kan? Gak cuma lu doang kan? Jadi ini ada nih salah satu. Nggak kelihatan coy. Ada kelihatan tuh di salah satunya. Namanya apa?
namanya Otonom Media. Otonom Media itu di Twitter ya? Di sebenarnya ini produksi Bandung ya. Bandung, karena gue juga diundang nulisnya sama teman-teman Bandung. Ada berapa penulis, Bang? Di satu sini artikel ada 10 penulis. Oh. Sini ada Ahmad Thorik, Ali Faiz, Amalia Lazuardi, Astika, Fajar Nugraha, Haryati Sinaga nih lagi di luar negeri. Gua di sini nama gue Juk. Sini ada Lana Syabani, Tida Wilson, dan ada satu esai foto dan artworknya ini yang artworknya atau desainnya yang buat Harry Sutresna atau Ucok Homicide, salah satu rapper terbesar lah di Indonesia. Nah jadi kalau untuk tulisan terbaru gue yang mau baca itu bisa pesan majalah ini, zine ini dengan harga langsung pesan di Sok Buku ya? Sok Buku, atau untuk Jakarta dan Tangsel. Untuk Bandung dan yang lainnya bisa langsung pre-order di 0822 1934 0101. Dan niatnya itu dari penjualan itu bakal lu ini kan donasikan kan? Nah ya, jadi harganya itu 80.000. Jadi dengan 80.000 ini teman-teman secara keseluruhan nanti keuntungan semua ini buat disalurkan ke korban COVID. Atau lebih tepatnya juga buat gerakan, ada satu komunitas gerakan paguyuban di Bandung namanya Solidaritas Sosial Bandung. Jadi bakal sumbangkan ya? Iya, jadi untuk gerakan, untuk jadi supaya ada tadi yang gue di awal bilang lebih ke gorengan malam, biasa angin malam. Jadi Solidaritas Gerakan Sosial Bandung. Buatnya bumbu kacang parah. Bumbu kacang itu kacang banget, ya kan? Sebenarnya kan nggak ada bedanya ya. Iya betul. Gorengan di bulan puasa sama gorengan bulan hari biasa. Nah ini kita kena ilusi. Nah ilusi nih, kacang aja kita. Iya betul. Jadi gitu ya. Yoi. Apa? Jadi kira-kira intinya kalau lu mau belajar nulis, gue juga belum bilang gue bisa nulis ya. Sebenarnya mah gue kan cuman sama-sama pengen ngembangin, bukan ngembangin sih sebenarnya, nggak ada yang gue pengen ngembangin. Kalau gue lebih pengen belajar aja gitu, karena bagi gue lu sampai mati tuh cuman proses belajar doang. Iya itu belajar kan. Nggak ada orang yang punya kesimpulan dalam, maksudnya kesimpulan yang final gitu. Setiap kesimpulan itu pasti ada yang matahin. Itu yang nggak bisa dipatahin itu cuma satu. Apa? Keyakinan itu nggak bisa dipatahin karena itu sifatnya nggak bisa diperdebatkan buat gue. Keyakinan